Yang menentukan hasil kue pukis bagus itu bukan hanya dari resep kawan ya, atau bukan hanya dari adonan. Jadi proses mencetak juga itu sangat berpengaruh. Kalau kita pengapiannya tidak pas atau pas nuangin ke loyangnya masih belum panas, itu juga bisa berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel YouTube Kukis Dermayu, yang tentunya membahas tentang seputar perkukisan ya kawan. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang video penyebab kue pukis bisa kempes. Dan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang penyebab kue pukis tidak mengembang, atau bahasa gaulnya itu bantet ya kawan. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Ini kue pukis yang bantet. Jadi kalau dimakan itu apa ya, berasa kayak di lidah itu kayak masih ngegumpal gitu ya. Terus ketika ditelan agak seret, terus pas dikunyah itu kayak ngejadel gitu ya di lidah. Teksturnya ini padat, terus cenderung nggak mengembang ya. Nah, jadi apa aja sih penyebabnya kue pukis bisa bantet? Di sini saya ingin membahas tentang menurut pengalaman saya kawannya. Jadi yang pertama yaitu salah dalam proses pengolahan adonan. Jadi misalkan kita membuat adonan, salah tahapan pemasukan bahan biang atau bahan dasar, itu bisa jadi salah satu pengaruh atau salah satu faktor yang menyebabkan kue pukis menjadi bantet. Nah, solusinya gimana? Jadi untuk solusi, ketika mengadon usahakan urutannya itu yang benar ya kawan. Nah, terus yang kedua, Fermipan tidak aktif atau udah mati. Usahakan buat kalian yang membeli Fermipan atau bahan pengembang itu yang bener-bener masih istilahnya masih kadaluarsanya itu masih jauh gitu ya. Terus dibungkusnya itu coba digoyang-goyang. Kalau masih bunyi kecil-kecil kayak gitu, jadi itu tandanya ragi masih aktif. Terus lebih bagus kalau misalkan kita dicek dulu gitu ya, dalam masukkan ke air hangat, itu air hangatnya ngembang atau tidak gitu, buat cara mengecek ragi masih aktif atau udah mati. Terus berikutnya, pengapian tidak pas atau loyang belum panas. Nah, jadi itu juga bisa jadi salah satu faktor ya kawannya. Pas ketika kita nuang adonan pukis, terus loyang kita belum panas, pengapiannya tidak pas gitu ya, itu bisa jadi salah satu faktor menyebab kue pukis bisa bantet. Jadi usahakan untuk kalian yang mau nyetak, dicek dulu gitu loyangnya sampai bener-bener panas, atau bisa dicek pakai air. Sebelumnya juga di video saya udah ada tentang cara tutorial mencetak atau pengapian, bisa dicek ya. Nah, terus yang berikutnya, sering dibuka tutup waktu mencetak. Jadi ketika mencetak kue pukis usahakan jangan sering-sering dibuka tutup ya kawan. Biasanya karena lagi rame gitu, jadi kita grogi ya, konsumennya nggak sabar, alhasil itu mau lihat lagi, dibuka lagi, ditutup lagi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kue pukis bantet atau tidak mengembang. Jadi hanya itu saja ya mungkin penjelasan dari pengalaman saya. Seperti biasa, barangkali kawan yang udah senior atau udah berpengalaman mau berbagi tips, silahkan di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, intinya gini kawannya, ketika kita berbuat kesalahan, alangkah lebih baiknya kita sering-sering mengkoreksinya ya, biar kita bisa menemukan kegagalan atau menjadi lebih baik kawan, atau menemukan hasil yang pas, yang puas gitu ya.
Terus ini catatan dari saya, yang menentukan hasil kue pukis bagus itu bukan hanya dari resep kawannya, atau bukan hanya dari adonan. Jadi proses mencetak juga itu sangat berpengaruh. Kalau kita pengapiannya tidak pas, atau pas nuangin ke loyangnya masih belum panas, itu juga bisa berpengaruh. Ya intinya sering mengkoreksi diri gitu ya. Misalkan ada kesalahan kue pukisnya, kok bisa bantet, kok bisa kempes gitu, ya, kita harus bisa bener-bener mengkoreksinya gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan buat kalian. Intinya tetap semangat dan terus belajar. Saya juga masih sama belajar, dan kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PT Terigu Banyak, pejuang Bun Pagi.